mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, tetapi justru kekuasaannya digunakan untuk melegalkan kemaksiatan dan kemungkaran, atau memberi perlindungan terhadap orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Makanya saya di kelahiran saya itu, suatu ketika saya pulang, kenapa di desa ini marak sekali yang namanya tabung ayam, perjudian. Saya telusuri, bisa ya. Dari waktu ke waktu di desa ini berkembang yang namanya perjudian dan tabung ayam. Saya telusuri, ternyata apa? Dia berkembang karena ada yang melindungi, ada yang membackingi. Ini yang salah, karena kekuasaan digunakan untuk melindungi dan membackingi kemaksiatan dan kemungkaran. Telusuri, siapa? Enggak bisa, Pak. Kita enggak bisa hentikan ini. Kenapa enggak bisa? Oh, maaf. Ada yang lindungi, Pak. Yang lindungi siapa? Aparat. Enggak perlu saya sebut ya, aparat. Nanti ada yang tersinggung. Wah, yang benar, betul. Saya telusuri, betul. Saya temui junior saya yang jadi dandim itu, kemudian dan pomnya, saya bilang, di desa saya itu saya tidak mau lihat lagi ada perjudian yang dilindungi oleh aparat, ada kemaksiatan di situ yang membacking oleh aparat. Saya tidak mau dengar lagi. Besoknya dia gerakkan pom ke sana, karena yang melindungi kan aparat. Tidak ada yang berat, masyarakat tidak berat. Hansip ya jelas tidak berani, Kamrang nggak berani. Saya bilang, saya tidak benar, turun ke sana, langsung ditahan. Yang membacking itu diperiksa, ya kan, disuruh hentikan. Nah, saat itulah sampai detik ini tidak ada lagi di sisi. Kenapa? Karena mereka takut. Nalapaki lagi. Nah, ketika kita diberi kekuasaan, maka jangan sampai kekuasaan itu kita tidak memanfaatkan untuk mencegah kemaksiatan. Karena kenapa? Kita diberi kewenangan, Allah memberi kewenangan, undang-undang memberi kewenangan, rakyat memberi kewenangan. Jangan dibalik. Karena kalau sudah aparat yang membacking yang namanya perjudian, perzinahan, dan lain-lain sebagainya, sudah merajalela di mana-mana. Lihat saja, di mana ada perjudian merajalela, di mana ada kemaksiatan perzinahan merajalela, ada itu. Tidak usah takut, lapor cepat. Kita punya jalur untuk menyampaikan. Itu satu. Yang kedua, tidak semua kita ini diberi kekuasaan, tidak semua. Hanya beberapa gelintir orang saja. Maka Rasulullah mengatakan, fa in lam yastati' fa bilisan. Cegahlah kemaksiatan itu dengan lisanmu, dengan nasihat-nasihatmu. Makanya biasanya bapak itu ngapain pergi ceramah? Mas sudah tentara, ada gajinya. Ya nggak bisa. Saya pernah kuliah di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, pernah belajar kitab, walaupun saya tidak mondok di pesantren, tapi saya itu kalau di kampung dulu di Sinjai, saya orang Sinjai, ada guru saya itu Ki Haji Marzuki Hasan almarhum, kemudian ada Ki Haji Junaid itu satu tokoh Nahdlatul Ulama, Ki Haji Junaid itu tokoh Nahdlatul Ulama, Ki Marzuki Hasan itu tokoh Muhammadiyah. Jadi ada istilahnya kalau di kampung saya itu Mas Serap, Haji itu udah tahu. Jadi saya itu 2 hari belajar di Kiai Haji Junaidi. Belajar apa? Belajar baca kitab, tapi menjelaskannya itu pakai bahasa buku. Karena saya bisa sedikit baca-baca kitab kuning itu, ya kata beliau yang mengajarkan, seorang kiai Nahdlatul Ulama. Tetapi wawasan saya itu diwarnai oleh pemikiran-pemikiran Kiai Haji Marzuki Hasan. 2 pekan saya ikut pengajian di sana. Jadi kalau saya kembali itu Kiai Haji Junaid bilang, 2 malam ini kok saya tidak pernah lihat kamu di masjid. Kau kemana? Iya, saya ikuti kajiannya Kiai Haji Marzuki Hasan. Langsung dia bilang, Muhammadiyah itu alaihi.
Ya kau ini NU ki ya semui Pak Kiai. Ini NU ki ya Muhammad. Jadi yang mewarnai cara berpikir saya itu dua saya. Saya pandai baca kitab kuning karena yang ajar Kiai Haji Junaidah. Wawasan berpikir saya berkembang karena diajari oleh Marsis. Fa in lam yastati fa bilisan. Siapa mereka ini yang bisa memberikan nasihat dengan ucapan-ucapan? Yaitu para kiai, para ustadz, para muballigh, para cendekiawan. Mereka ini ketika melihat kemaksiatan dan kemungkaran tidak boleh diam. Tidak boleh diam. Harus bersuara, harus menasihatkan. Tidak bisa begini. Dia karena bekerja di Kementerian Agama, pegawai negeri, ya. Padahal dia ustaz. Ada kemaksiatan di sana ustaz. Nanti kalau terlalu keras sampaikan tidak jadi kuat. Kayaknya itu kau jadi gara-gara jangan sampai tidak jadi kuat langsung tidak mau ngomong. Membiarkan kemaksiatan. Karena ada yang begitu. Kenapa kamu diam? Di situ ada kemaksiatan. Jangan sampai gara-gara saya ngomong tidak dapat jabatan. Padahal dia yang tahu ayatnya, dia yang tahu dalilnya, dia yang tahu hadisnya. Sampaikan dalilnya, sampaikan hadisnya. Jangan diam satu bahasa. Apalagi takut Pak Ustaz. Sampai pecah piring, takut Pak Ustaz. Jangan sampai hilang penghasilan. Ini yang bahaya. Kalau sudah kiai, ustaz, ya, muballigh diam satu bahasa melihat kemaksiatan dan kemungkaran sudah merajalela kemaksiatan dan kemungkaran. Merajalela. Ini yang sangat-sangat berbahaya ini. Kalau sudah kiainya diam, ustaznya diam, mubalighnya diam, datang ceramah di sebuah tempat, ya dia sampaikan yang menyanjung-nyanjung saja. Kan ada begitu ya. Datang, pokoknya nyanjung aja. Padahal koruptor saja. Kenapa disanjung-sanjung? Biar setelah pulang ceramah, wah ampungnya tebal. Kalau begini agak-agak emosi sedikit. Karena ada yang begitu. Datang pun nyanjung-nyanjung. Nyanjung pokoknya para koruptor di sana. Ya Allah, dia semakin dia. Kalau sudah balik begitu, ya, kiai begitu, ustaz begitu, sudah. Bagaimana bisa mencegah kemaksiatan dan kemungkaran? Akhirnya apa? Ceramah tabligh akbar sekedar seremonial saja, ramai, tapi tidak membawa ketawa-ketawa. Kan gitu. Jadi saya itu mau apa aja tidak menarik berceramah karena saya tidak bisa ketawa-ketawa. Biasa bilang kalau panitia itu ustaz kasih ketawa-ketawa sebentar. Saya bilang jangan undang pelawak saja datang sini. Kalau pelawak itu udah mulai dari assalamualaikum pertama sampai assalamualaikum terakhir ketawa saja semua. Pas pulang ditanya bawa apa tadi Pak ceramahnya Pak Ustaz di wah khususnya kenapa? Nah kasih ketawa-ketawa. Saya tidak laku di majelis taklim. Karena ibu-ibu itu senang kasih ketawa-ketawa kalau perlu angkat tanya ketawa. Tidak laku saya. Ya tidak apa-apa. Daripada saya membohongi. Saya menjadi pelawak. Tapi bukan berarti sesalah boleh. Kalau itu tongsi paling disuka itu yang kita senang. Tidak boleh diam kita. Ustaznya tidak boleh diam. Mubalighnya boleh diam. Ulamanya tidak boleh diam. Aduh ya Allah, tidak boleh, harus ngomong. Yang penting jangan sifatnya fitnah, seperti yang saya jelaskan kemarin itu. Jangan fitnah, jangan puas, ya. Jangan fitnah orang, merusak nama baik orang, padahal sebenarnya tidak benar. Ingat. Kemudian yang terakhir, kita semua bukan ulama. Kita semua bukan ustaz, bukan muballigh. Kita semua tidak tahu dalil, tidak tahu ayat, tidak tahu pasal.
fa in lam yastati fabikal, maka hendaklah engkau membenci kemaksiatan itu, kemungkaran itu dalam hatimu, dan engkau berjanji tidak akan berbuat seperti apa yang mereka lakukan. Nah, ini yang terakhir ini menguat sedikit. Di akhir hadis itu kan ada kalimat wazalika da'u. Sering para mubalik mengatakan itu, yang dikatakan lemah imannya dalam hadis itu adalah orang yang hanya membenci kemaksiatan dan kemungkaran itu dengan hati. Tapi menurut saya tidak begitu maksudnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan wazalika da'ul iman, itu yang dimaksudkan lemah imannya dalam hadis itu siapa? Satu, dia penguasa, diberikan kekuasaan untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, tapi dia tidak gunakan kekuasaannya, maka dia adalah penguasa yang lemah imannya. Saya minta ini walaupun direkam, tapi jangan disiarkan melalui media. Jangan. Dia diberi kekuasaan oleh rakyat, diberi kekuasaan oleh undang-undang, diberi kekuasaan. Ku kasih kekuasaan, ku kasih kedudukan, ku kasih kejabatan, tapi dia tidak gunakan kedudukan itu, jabatan itu untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran, bahkan dia melindungi, maka dia adalah penguasa yang lemah imannya. Lemah. Masa jadi penguasa, ada kekuasaan yang kau pegang, tapi kau tidak gunakan kekuasaan. Saya kalau di hadapan pimpinan saya, bapak itu diberi kekuasaan, makanya disuruh pegang tongkat. Ya kan? Dengan tongkat itu sebagai lambang untuk bapak gunakan kekuasaan yang bapak miliki untuk mencegah kemaksiatan dan kemungkaran di bawah orang-orang yang Anda kuasai. Kan dia jangan waktu sebelum pensiun kan, tapi tidak membiarkan kemaksiatan kemungkaran. Bapak kalau sudah pensiun saya bilang tak balik tongkat. Hargai kita. Mumpung kita masih dihargai orang, ya, masih dihormati orang karena kekuasaan kita, kekuasaan itu jangan sia-siakan dalam waktu yang kita miliki untuk memanfaatkan dan menghentikan. Itu yang pertama. Jadi dia juga lemah iman. Yang kedua, yang dikategorikan lemah imannya di situ adalah siapa? Para kiai yang tahu dalilnya, para ustaz yang hafal hadisnya, para cendekiawan yang tahu pasalnya, tapi dia diam seribu bahasa, membiarkan kemaksiatan tetap merajalela di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maka dia kiai, ustaz, ulama, mubalik, cendekiawan yang lemah imannya. Kenapa iku miseng dalilnya, kau yang hafal ayatnya, masa kamu dia, kau tidak sampaikan kepada orang itu? Jadi saya itu Pak, tidak sultan saya ceramah korupsi apa itu di hadapan pimpinan, tidak pernah sultan saya, tidak pernah. Oh, ngomong aja saya di hadapan panggang, di hadapan pangkoko. Ya kan memang tugas saya. Ya, saya diangkat sebagai tentara di situ yang berlatar belakang rohaniwan, mengerti agama. Untuk apa? Untuk menasihati bapak-bapak ini saya bilang. Nah, kalau saya diam gimana? Oh, tidak halal itu gaji yang saya makan itu. Nah, saya digaji. Sampaikan kepada bapak-bapak. Jadi, ya panglima saya izin mau ke sini. Wah, dia silakan Pak Ustaz. Saya bilang seminggu gak di sana sampai tanggal 10 Pak Lima. Tidak apa-apa Pak Lima. Tidak apa-apa. Jadi kalau hari Jumat mereka datang kemana? Tidak ada di kantor. Tahu itu. Lemah iman juga. Yang terakhir, orang yang punya hati, dia bisa membedakan mana yang hak dengan yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Tetapi dia tidak seperti pun dalam hatinya membenci kemaksiatan dan kemungkaran. Tidak, dia tidak benci. Malah dia senang saja, biarkan saja, biarkan. Sudah, maka dia juga adalah orang
Ketiga kelompok ini penguasa juga lemah imannya, ulama kiai juga lemah imannya, orang yang diberikan juga hati lemah imannya. Kalau dia tidak mengambil bagian sesuai dengan perannya, tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundaknya untuk mencegah yang namanya kemaksiatan dan kemungkaran. Terasa demikian Pak? Tidak tuntaskan daerah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.